Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Saudaraku, mengucap syukur adalah merupakan suatu kata yang tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Mengucap syukur adalah kata yang gampang diperkatakan pada waktu kita ada di dalam berkat atau mungkin semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun perkataan mengucap syukur adalah merupakan suatu perkataan yang sulit untuk diucapkan, apalagi kita ada di dalam kesesakan kehidupan, penderitaan, atau penyakit yang belum kunjung sembuh. Tentu ini tidak gampang untuk kita berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, namun demikian Alkitab mengajarkan kita untuk selalu kita mengucap syukur dalam segala hal, baik di dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan duka ataupun dalam keadaan suka. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Untuk itu setiap kita orang yang percaya harus kita mengerti mengapa Alkitab mengajarkan kita supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita sebagai orang yang percaya Alkitab mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Yang pertama adalah mengucap syukur adalah merupakan pengakuan kita akan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Ya, pada waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah bertata di dalam hidup kita. Kita harus mengakui bahwa segala apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya dalam pengendalian Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang terlewati di dalam pengendalian Tuhan. Apabila sesuatu hal diizinkan Tuhan di dalam hidup kita, berarti Allah tahu bahwa kita sanggup untuk menanggungnya. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, maka Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Pengertian inilah yang mestinya kita harus sadari, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita karena Ia sudah berjanji. Keberadaan Allah di dalam hidup kita bukan berarti tanpa persoalan. Justru persoalan itulah kita mengenal bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Saya teringat dari kesaksian dari seorang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu ada utusan iblis yang diizinkan Tuhan ada di dalam tubuhnya, dan ia sering berulang-ulang meminta supaya Tuhan mengangkat utusan iblis itu. Namun jawaban Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanlah kasih Tuhan sempurna di dalam dirinya. Saudara, saya percaya juga bila ada di antara kita yang mengalami kesesakan dalam hidup, ingat, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Mungkin saja dalam kelemahan itu Tuhan memberikan kepada kita suatu kesaksian yang indah, sebagaimana apa yang sudah disaksikan oleh Rasul Paulus. Tuhan yang sama yang akan menyatakan dirinya bagi kita juga, sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi atau rasul-rasul Allah. Poin yang kedua, kenapa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Kita harus sadar bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah pasti itu yang terbaik. Allah tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Allah merancangkan sesuatu hal yang baik di depan. Allah tidak akan memberikan kepada kita rancangan kecelakaan. Justru Dia merancangkan kepada kita masa depan yang gilang gemilang. Tuhan selalu menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam hidup kita, dan Dia berkata, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara, jelaslah di sini bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Dia adalah Bapa kita, Dia yang berkuasa atas kita. Untuk itu bersyukurlah kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Bapa yang selalu memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Suka duka selalu dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita.
Ingatkah Bapak Ibu Saudara bagaimana Ayub menderita, di mana Allah mengizinkan penderitaan itu dalam hidupnya. Dan saya melihat tujuannya adalah untuk menguji kesetiaan Ayub. Nah, bagi kita juga yang mengalami sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup ini, maka kita harus sadar Tuhan pakai itu untuk menguji apakah kita setia kepadanya. Dan hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, itulah yang akan mendapatkan mahkota. Poin yang ketiga, kenapa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Ya, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita tidak membawa apa-apa pada waktu kita datang di dalam dunia ini. Semua yang kita miliki ini semua oleh karena Dia. Apa yang engkau miliki, semuanya itu berasal dari Tuhan. Semua berasal dari kasih karunia. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, makanan, dan minuman. Dia selalu pelihara kita. Kita ada sebagaimana ada oleh karena kemurahan-Nya semata. Ingat, di dalam hidup ini kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Bahkan Tuhan merancangkan keselamatan yang kekal bagi kita. Dia memberikan kepada kita Anak-Nya yang tunggal, supaya kita tidak binasa di dalam penghukuman yang kekal. Saudaraku, kesadaran inilah yang membuat kita selalu mengucap syukur. Jauhkan persungutan, karena itu semua hanya membawa kita kepada dosa. Dan kalau kita berdosa kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa menerima segala anugerah dan berkat-Nya? Hanya orang-orang yang mengucap syukur, itulah yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita bersungut, maka Allah akan membinasakan kita, sebagaimana Allah melakukannya kepada orang-orang Israel yang ada di padang gurun, sebagai contoh kepada kita yang masih hidup, supaya jangan kita dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mengucap syukurlah, pandanglah Tuhan, Dia ada di dalam hidup kita. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita, dan hidup ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.